program pembuatan alur atau dalam bahasa keteknikannya groove pada bubut. Baik, di sini saya punya sebuah gambar kerja, di mana pada gambar kerja tersebut terdapat pengerjaan alur dengan lebar 5 dan kedalamannya sebesar 1 mili. Dari mana kita bisa lihat 1 mili? Karena ini segaris lurus dengan chamfernya. Oke. Seperti apa sih bentuk pahat alur? Nah, kurang lebih bentukannya untuk pahat alur seperti ini, di mana ada ujung menonjol dengan lebar tertentu. Di sini akan kita misalkan pahat alurnya dengan lebar alur 3 mm. Setelah ini kita akan mengetahui terlebih dahulu titik-titik koordinatnya, dan kemudian saya akan menampilkan sebuah simulasi pergerakan dari proses pembuatan alur menggunakan pahat alur ini. Baik, jadi kalau koordinatnya bisa kalian lihat di tabel sebelah kanan ini. Titik 1 berada pada X-nya 12, karena di sini diameternya 14 dengan chamfernya 1, artinya 14 dikurang 1 dikurang 1, 12, dan Z-nya masih di posisi 0. Titik 2 14, Z-nya minus 1, dan seterusnya. Baik, yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa ketika pembuatan programnya, titik koordinat yang sudah kita tentukan akan sedikit berubah. Dikarenakan apa? Dikarenakan pahat alur ini memiliki lebar alur, dan itu pun tergantung lebar alurnya. Untuk di sini saya ingatkan kembali bahwa pahat alur yang dipakai selebar 3 mm. Kurang lebih simulasi pergerakannya seperti ini. Oke, seperti tadi pergerakannya kurang lebih. Animasi pergerakan pembuatan alur yang baru saja kalian lihat akan saya ulangi satu kali lagi. Kan tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan proses yang terjadi tadi, ataupun proses yang terjadi pada animasi proses pembuatan alur yang tadi sudah kalian saksikan. Jadi ada beberapa tahap dalam prosesnya. Yang pertama, pahat alur mendekati benda kerja. Yang perlu saya tegaskan bahwa yang saya tunjukkan ini, ujung luar, atau kalau lihat gambar sebelah kiri bawah, kiri paling bawah, itu adalah posisi titik 0 alat potong. Proses pertama, pahat mendekati posisi dari benda kerja, di mana posisinya untuk posisi X-nya harus bebas. Sehingga kalau ini diameternya 14, maka dia akan lebih dari 14. Sedangkan karena titik nolnya di sini pada pahat alur,
maka dia bukan di posisi 3 ini atau Z minus 11, tidak, tapi harus lewat. Kan tetapi titik bagian belakang pahat inilah yang segaris dengan posisi titik 3 dan 4. Prosesnya adalah pertama pahat mendekati benda kerja, kemudian memproses kedalaman alurnya ke Z posisi 4 atau di sini diameter 12 karena kedalaman alurnya 1. Kemudian proses yang ketiga, dia akan melakukan pemakanan menyamping ke arah sumbu Z-nya untuk memenuhi lebar dia posisi 5 milinya, karena pahat alur seperti dijelaskan sebelumnya, pahat alurnya selebar 3 mili, sehingga akan ada tambahan pergeseran 2 mili ke arah sumbu Z minus untuk mendapatkan lebar alurnya 5 mili. Itu proses ketiga. Untuk proses keempat, dia akan naik untuk membebaskan diri. Proses kelima, dia akan kembali ke home. Akan saya mulai animasinya. Ini proses pertama, pahat mendekati benda kerja. Turun ke bawah, geser, bebas, kembali ke home. Baik. Setidaknya setelah ini saya ingin mempertegas proses yang awal sekali, yaitu pahat dari home mendekati benda kerja. Nah, sebelumnya seperti penjelasan sebelum ini, bahwa inilah koordinat yang tercantum pada titik 1, 2, sampai 6. Nah, pada proses pahat mendekati benda kerja akan saya mulai saja. Posisinya akan berbeda dengan koordinat 1, 2, 3 maupun 4, 5, dan 6. Nah, prosesnya adalah G00 karena pemakanan lurus tanpa proses pergerakan lurus tanpa pemakanan. Nah, kondisinya sekarang X-nya adalah 16. Karena apa? Dia harus bebas terlebih dahulu. Di sini diameternya 14. Untuk bebas tidaknya ya 1-2 mili sudah cukup. Di sini saya umpamakan, saya lebihkan posisi X-nya jadi 16. Sedangkan Z-nya mengapa min 14 padahal titik 3 ataupun 4 ini Z-nya adalah min 11. Nah, kembali lagi bahwa pahat ini lebarnya 3 mili. Dan jika yang merupakan titik 0 ini, titik 0 pahatnya berada sesuai dengan koordinat ini, maka dia akan mundur 3 mili, sehingga alur yang terbentuk akan salah. Yang seharusnya pahat akan maju sebesar 3 mili sesuai dengan lebar pahatnya, sehingga bagian belakang nantinya ketika akan turun akan membentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Makanya karena di sini titik 3 itu adalah min 11 Z-nya, jika kita tambahkan dengan lebar pahat, maka harusnya kondisi ini Z-nya adalah min 14. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, maka kita bisa membuat program untuk pengerjaan dari gambar kerja ini. Nah, untuk programnya kita mulai dengan proses awal, yaitu pembuatan bakal. Pembuatan bakal yang terdiri dari roughing dan proses finishingnya. Jadi boleh dikatakan bahwa pembuatan alur tersebut adalah proses tambahannya.
Makanya di sini kalau kita lihat ada dua proses di dalam satu program, N1 dan N2, saling terkait. Untuk proses pertama, kita membuat bakal menggunakan pahat tepi rata. Seperti biasa, program pembukanya dan pahat yang kita gunakan pahat tepi rata, kita gunakan T01. Kita anggap bahwa pahat tepi rata berada di turret 1. Dan untuk titik-titik koordinatnya yang perlu saya jelaskan, untuk di sini adalah titik satunya. Sebelum titik 1, kita mulai terlebih dahulu pendekatannya X12 Z5. Nah, dan di bawahnya adalah titik 1 X12 Z0 seperti yang tercantum pada tabel. Kemudian melanjut lagi ke titik 2 adalah X-nya 14 dengan Z1, pembuatan bidang miring ataupun di sini chamfer. Nah, setelah di titik 2, proses pembuatan bakalnya itu yang kita lakukan bukan berarti di 3 ataupun 4 ataupun 5. Kita langsung teruskan karena bagian ini nantinya akan dibuat ulir. Maka dari sini dari 2 langsung terus. Boleh dibilang nantinya ada titik bayangan. Nah, titik bayangan tersebut kalau kita lihat di sini pada diameter 14 dan pada Z-nya 16, atau di sini karena arahnya negatif maka minus 16 seperti ini. X-nya 14, Z-nya minus 16. Kemudian setelah sampai sini maka terakhir adalah ke titik 6 sesuai koordinat yang ada. Ini semua include proses roughing dan juga finishingnya G70. Nah, karena belum selesai, hanya dihentikan sementara M05, kemudian M09 kita matikan coolant-nya. Karena belum selesai, masih ada proses lanjutannya, maka bukan M30 yang kita gunakan, tapi M01. Yang berarti M01 di sini seperti pause, berhenti sementara untuk melakukan hal yang lain. Boleh dikatakan hal yang lain itu adalah pembuka program pada nomor urut kedua, seperti penggantian pahat. Nah, di sini saya pakai T02 karena kita anggap pahat alurnya berada di turret 2 dan 02 yang belakang untuk offsetnya mengikuti saja karena harusnya ini disetting pada mesin. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa pembuatan alur diawali dengan G00X16.Z-14. Ini adalah pendekatan pahat alur kepada benda kerja. Kemudian setelah didekatkan, kemudian dia menyalakan rumus, baru memproses, melakukan pemakanan, turun ke pembuatan kedalamannya. Yang kedua di sini adalah melebarkan alurnya, kemudian di sini naik sedikit untuk kebebasan, dan yang terakhir G00X200.Z200 adalah untuk membebaskan jauh atau bisa digantikan dengan perintah kembali ke home. Nah, setelah selesai maka bisa diakhiri M05, M09 dan program berakhir M30.